kita arahkan hati kita. Ku buka hati, buka hati, berserah padu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, beri atasku berserah hati, buka hati, buka hati, berserah padu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, dialah Lewat sungguh-sungguh Bapak Ibu lebih baik kita katakan, ku buka hati, ku jamahanku, berserah padu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diamanmu buka hati, buka hati, buka hati, berserah padu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, dialah menjadi hamba-Mu, dialah menjadi hamba-Mu, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita angkat pujian kita, kita katakan mi aine, marilah kita puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Mi aine, rado lagi. Mi aine, rado lagi. Haleluya, dan sungguh
Lawat setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Lawat setiap kami ya Tuhan. Jangan izinkan kami meninggalkan tempat ini tanpa Engkau melawan kami. Jangan biarkan kami berlalu tanpa Tuhan menjamah kami. Jangan biarkan bulan ini berlalu tanpa berkat-Mu atas kehidupan kami. Sampaikan isi hati-Mu saat ini Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Bagi setiap yang mendengar firman Tuhan, sesuatu terjadi. Kami percaya Tuhan memberikan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami hari ini. Berbicara tengah-tengah kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Dan garap hati kami. Setiap hati Tuhan kerjakan dengan berkuasa. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Alkitab kita hari ini dari Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat 38. Kita akan mulai dari sini Bapak Ibu Saudaraku. Temanya lumayan akan membuat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Matius 10 ayat 38. Kita baca bersama 2-3 ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak, sekali lagi lebih kompak 2-3 ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Haleluya. Yang tidak memikul salib, tidak ikut Tuhan, tidak layak bagi Tuhan, tidak layak bagi Yesus. Satu ayat lagi. Di Matius 16 ayat 24. Kita baca 2-3 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 25 ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Puji Tuhan. Tanggal 30 Juni 2024 yang lalu, saya sampaikan hal mengikut Yesus. Entah kenapa hari ini juga kita akan dalami lebih dalam lagi. Ya, kita akan dalami lagi untuk mengikut Yesus.
Kita mulai dari ayat ini. Ayat 24 tadi, coba tampilkan kembali ke atasnya. Ayat 24. Apa kata Yesus di sana? Setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia apa? Ia harus. Ada kata harus di situ. Katakan bersama saya, 2, 3 ya. Harus. Sekali lagi. Harus. Kalau harus berarti nggak bisa ditawar-tawar. Amin. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Bisa kompromi? Nggak bisa dikompromikan. Mengikut Yesus. Masih ingat di tanggal 30 Juni yang lalu saya katakan apa? Mengikut Yesus itu berarti mengikut atau murid atau Kristen, ya. Kata Kristen itu artinya mengikut Kristus. Jadi sadar atau tidak sadar sesungguhnya kita bukakan dari beberapa bulan yang lalu sampai hari ini ketika kita berjalan bisa kita cek, sungguhkah kita mengikut Kristus? Betulkah kita mengikut Kristus? Ini perkataan Yesus langsung dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Artinya setiap orang yang mau menjadi Kristen, setiap orang yang menjadi Kristen mengikut Kristus harus apa? Pikul salib, sangkal diri. Tapi saudaraku, seringkali yang terjadi apa? Tandanya orang Kristen harusnya dia pikul salib, sangkal diri. Bukan hanya di lehernya yang ada salib. Baru nanti ketika dia sudah meninggal dia pikul salib karena ada salib di atas petinya. Tapi kalau sebenarnya firman Tuhan katakan, Yesus katakan apa? Dia harus mengangkat dirinya pikul salib. Harus. Dia coba tampilkan tadi yang di Matius pasal 10 tadi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Ini bukan perkataan saya, tapi Yesus sendiri katakan, kalau tidak pikul salib, tidak sangkal diri, tidak layak bagiku. Saya masih ingat visi gereja kita di 20 tahun yang lalu saya tetapkan. Ya, pas kita cetak kalender waktu itu yang kita bagi-bagikan di situ apa? Mempersiapkan umat Tuhan yang layak untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan tema itu kembali dingiang-ngiangkan. Ya, kembali terngiang-ngiang hari ini. Persiapkan umatku yang layak. Itu sebenarnya hari ini kita mau belajar, kembali belajar mempersiapkan umat Tuhan yang layak. Dan jelas Yesus katakan bagaimana untuk layak? Dia harus pikul salib, sangkal diri. Ya, kita mulai dari sini. Pembukaan ini masih pembukaan. Saya usahakan dengan cepat dalam bahasa yang sederhana supaya kita mengerti. Apa itu sangkal diri? Apa itu sangkal diri? Sangkal diri. Ini bahasa yang rohani, bahasa orang Kristen ini. Sangkal diri. Sangkal diri itu seperti apa? Kalau bahasa ininya apa ya? Lihat dulu. Kalau bahasa Batak ya, bahasa Batak. Dungi hidup Yesus matu akasih seni. Nasa najub mamihut tonau di sowadahon madinah. Di sowadahon madinah. Gak ada lagi ya. Di sowadahon madinah. Itu bahasa Batak. Kalau bahasa Nias, yamu
Osito gegao wa urunia. Itunya dihilangkan dirinya, seperti itu kira-kira ya. Dihilangkan dirinya. Nah, sangkal diri itu seperti apa? Gampangnya sangkal diri seperti ini. Untuk bisa mengerti, saya dapatkan semalam nih sangkal diri itu. Sangkal diri itu artinya saya suka, tapi Tuhan tidak suka, maka saya tidak boleh. Tuhan suka, tapi saya tidak suka, saya harus. Bisa dimengerti? Dipahami ya, sangkal diri itu seperti apa? Sangkal diri, saya suka, saya senang, saya ingin melakukannya, tapi Tuhan tidak mau kita melakukan itu, maka kita tidak boleh melakukan itu. Amin. Tuhan mau itu kita lakukan, tapi kita tidak senang melakukannya, kita harus melakukannya. Itulah sangkal diri. Ya, sangkal diri itu berarti suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itulah sangkal diri. Sangkal diri itu suka-sukanya Tuhan. Tuhan suka seperti ini, ya kita ikut walau kita tidak suka. Walau kita tidak senang, walau kita agak, sepertinya belum bisa lah Tuhan, tapi Tuhan mau itu kita lakukan, itu wajib kita lakukan. Ada yang kita senangi, tapi Tuhan tidak senang kita melakukan itu, jangan lakukan. Itulah sangkal diri. Bisa dimengerti? Gampang kan? Teorinya gampang. Teorinya gampang, itulah teorinya. Pikul salib, saya ada dari dulu ada ilustrasi tentang pikul salib. Pikul salib itu ada beban yang harus kita kerjakan. Ada pekerjaan, ada tugas yang harus kita kerjakan. Setiap hari, setiap saat harus kita kerjakan. Itu pikul salib. Nah, satu cerita, jangan bosan dengar cerita ini, tapi cerita ini bermanfaat sekali. Kepada kita masing-masing Tuhan berikan salib. Ada salib besar Tuhan berikan. Salib itu kalau namanya salib, ya, cross dalam bahasa Inggris, cross itu terdiri dari dua kayu, horizontal dan vertikal. Nah, setiap kita dikasih ini salib. Nah, suatu saat ada serombongan orang, ada banyak orang dikasih semua masing-masing salib. Lalu mulai berangkat berjalan dalam perjalanan. Dan ingat, Tuhan memberi kebebasan. Tuhan memberikan kepada setiap orang, kepada setiap umatnya, kepada siapa saja kebebasan. Silahkan, bebas. Anda mau ngapain silahkan. Tapi Tuhan kasih, ini salib yang harus kamu bawa. Ada sekelompok orang ini dalam perjalanan yang pikul salib ini, berat kali salib ini. Berat kali salib ini, tapi ada yang terus bawa terus ini salib, terus dia bawa, dia pikul di salibnya. Ada sebagian, Tuhan kan tidak marah. Kalau ini salib ini agak kita potong sedikit-sedikit biar agak lebih ringan. Katakanlah awalnya salib itu beratnya sampai 50 kilo atau 60 kilo. Nah, kita potonglah, ambil gergaji, potong, strek, makin ringan. Awalnya dia mengangkatnya berat sekali, setelah dipotong agak lumayan ringan. Kan Tuhan nggak marah kan? Tuhan nggak marah, masih boleh potong lagi, potong dari bawah, potong dari samping, lebih ringan lagi, masih tetap salib kok, masih tetap salib.
Tuhan mintakan kita pikul salib, ya kita pikul. Ada lagi Pak, ada yang memotong lagi, dipotong lagi. Mungkin saking kecilnya, ambil tali, gantungkan di lehernya, jadi kali salib, jalan pelan-pelan. Pikul salib, hari ini ada salib, sambil jalan pelan-pelan. Tapi tibalah di satu tempat ada katakanlah menyeberang akan di depannya ada sungai dan tidak ada jembatan. Satu-satunya yang bisa menyeberang dari sisi ini ke sisi depan sana, ke sisi yang lainnya sana, hanya yang dipikul ini. Yang memikul salib, tidak mau potong-potong kayu salibnya, dia tetap pikul salib dengan berat berjalan setiap hari. Dia letakkan salibnya, dan dengan enteng dia berjalan di atas salib itu, jalan lewat ke seberang. Tetapi yang sudah potong itu salib, karena banyak kali dipotong, gak sampai ke seberang, akhirnya jatuh. Apalagi cuma kalungnya aja, bagaimana dia menyeberang? Jadi kalung, gak bisa. Itulah dia. Salib yang Tuhan percayakan untuk saya dan saudara kerjakan untuk pikul, itu adalah keselamatan. Minggu lalu kita saya sampaikan apa? Yesus jalan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan Yesus dengan jelas katakan, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yesus memang panggil semua. Tidak ada satupun dan dia tidak panggil, semua bangsa dia panggil. Dan dia cinta semua bangsa. Ya, lagu sekali minggu masih ingat kan? Yesus cinta segala bangsa di dunia. Segala bangsa dia cinta. Ayo datang. Dia panggil semua, tapi apa? Dua ayat yang kita baca hari ini. Dalam Matius 10 dia katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dalam Matius 16 dikatakan harus memikul salib. Sangkal diri pikul salib. Itu tidak bisa dikurang-kurangi. Ibarat kehidupan kita ini sedang menyeberang ke seberang sana. Kita butuh salib itu untuk kita bisa berjalan. Salib itu juga gambaran kehidupan kita. Tuhan tidak melarang kita potong-potong, tidak melarang. Cuma itu rugi bagi kita. Seperti ilustrasi yang saya baru sampaikan, rugi. Ketika salib itu harusnya utuh, salib itu bisa kita bawa menjadi jalan kita untuk menyeberang ke surga, ke tempat di mana Tuhan Yesus ada. Tapi ketika kita potong-potong itu salib, artinya firman-Nya kita potong-potong, artinya itu Alkitab kita itu harusnya tebal, tapi terlalu tebal ini Alkitab, potong, robek selembar, ini nggak cocok ini, robek lagi, akhirnya Alkitabnya cuma tipis, ya, Alkitabnya tipis, karena semua perintah-perintah, larangan-larangan dibuang, yang tinggal diberkatilah engkau. Dia senang dengan berkat. Tuhan kasih berkat, bukan Tuhan kasih berkat. Tuhan kasih berkat, dia berikan berkat. Tapi Tuhan katakan apa? Barang siapa kasih, ya ku tegur, ku hajar. Bapa itu Bapa yang mengasihi kita. Segala sesuatu yang dia berikan itu untuk kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat yang kita baca hari ini,
untuk layak, untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Tidak kompromi, hanya harus pikul salib, hanya harus sangkal diri, dan itu bisa saya simpulkan dengan satu kata: matikan daging kita. Amin. Matikan kedagingan kita. Ketika kita mematikan kedagingan kita, nafsu duniawi, nafsu jasmani itu pelan-pelan dikikis. Kenapa? Ingat minggu lalu saya katakan sorganya orang Kristen, ya, sorganya orang Kristen itu berbeda dengan sorga orang-orang lain, agama lain. Beda, jauh sekali bedanya. Jauh. Ya, jauh sekali. Mau tahu sorganya orang Kristen, di Alkitab jelas di situ dikatakan. Ya, kadang saya ketika dalam pergaulan sehari-hari, dalam ya teman-teman bicara-bicara dari berbagai latar belakang, bicara tentang surga, ada kawan-kawan kita yang senang sekali tentang surga. Kenapa? Karena di surga yang mereka idam-idamkan itu penuh dengan segala macam hal-hal, dalam tanda petik, kesenangan dunia. Namanya pun kesenangan dunia, kok dibawa ke surga? Sering saya katakan gitu. Kalau kami dah lainnya surga kami. Saya katakan seperti itu. Kalau surga kami lain, dari surga kami itu penuh dengan hal-hal di mana bukan daging lagi, bukan daging lagi, tapi hal-hal ilahi. Nah, makanya Tuhan ajar kita di dunia ini, Tuhan ajar kita untuk mulai mengkikis kedagingan itu, untuk mulai mematikan kedagingan itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, coba diingat-ingat. Coba diingat-ingat ketika kita masuk dalam baptisan air. Apa doa yang disampaikan pendeta? Apa bunyi doa yang disampaikan pendeta ketika kita masuk dalam baptisan air? Yang sudah lama dibaptis rasa udah lupa-lupa. Yang baru-baru dibaptis mungkin masih ingat-ingat, lupa. Ingat-ingat tapi lupa ujungnya. Intinya mungkin masih lupa kita semua. Tapi saya mau ingatkan apa yang dikatakan di sana. Dalam bahasa Batak, gue yang dulu kan bahasa Batak itu. Atong Naurat tartanon doho. Dalam bahasa Batak seperti itu. Saya masih ingat dulu. Kalau misalnya dari Pentakosta, atong narang tartanon doho di bagasan hamatio. Ada seorang kau nang pehesan hamatio. Somo 5. Akal halakon hehe dalam bahasa Indonesia. Sebab kau sudah mati bersama dengan mereka ini dalam baptisan ini, dan supaya sama seperti engkau yang dibangkitkan oleh Bapa dalam kemuliaan, begitu juga mereka akan bangkit dari air baptisan ini, memiliki hidup yang baru dan meraih hidup yang kekal. Bukankah itu yang dikatakan ketika baptisan? Ketika kita dibaptis itu artinya hidup lama kita, diri kita ini dikubur, mati. Hanya yang mati yang dikubur, amin. Gak ada yang hidup dikubur, tapi yang sudah mati itu dikubur. Dan ketika bangkit kembali, bukan kita yang lama, tapi kita yang baru. Itu sebabnya Tuhan katakan harus pikul salib, sangkal diri. Itulah yang layak. Pertanyaannya, bagaimana caranya?
supaya daging ini mati. Tentu itu menjadi pertanyaan. Kita kan masih hidup, kita kan masih bernapas, kita masih hidup di dunia ini. Kaki kita masih menginjak tanah. Tadi mandi tanggung kita ya, kita masih injak tanah. Bagaimana caranya kita mematikan daging? Ada beberapa cara. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita mematikan daging ini? Supaya kita bisa tetap hidup, pikul salib, sangkal diri. Yang pertama itu, setialah baca dan renungkan firman Tuhan. Apa? Setia, baca dan renungkan firman Tuhan. Amin. Ketika kita setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, di situ nanti kebenaran akan mulai disingkapkan. Sering saya katakan, mungkin kita belum mengerti hari ini. Kita baca belum kita mengerti. Kita baca belum kita mengerti. Tapi dengan baik firman Tuhan katakan bahwa firman yang dia ucapkan, firman yang dia berikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, setiap firman Tuhan yang keluar dari Bapa Sorga, tidak akan kembali dengan sia-sia tanpa mengerjakan sesuatu. Untuk itu bagian kita apa? Baca firman Tuhan, renungkan. Baca firman Tuhan dan renungkan. Dan mulai kebiasaan ini. Mulai kebiasaan baca firman, renungkan, baca firman, renungkan. Mulai. Dan itu akan pelan-pelan akan mengikis hidup kita ini, daging kita ini. Karena nanti kan di sana kita akan baca, kita akan boleh mengerti, oh rupanya Tuhan itu tidak suka ini ya. Tuhan tidak suka ini. Padahal aku suka, oh iyalah, kalau Tuhan tidak suka, walaupun aku suka, aku tidak boleh melakukannya. Amin. Mulai sangkal diri. Oh, sebenarnya Tuhan suka yang ini ya, baiklah aku lakukan ini. Oh, Tuhan itu suka seperti ini ya, aku lakukan seperti ini. Lama-lama ketika kita membaca, Tuhan singkapkan satu persatu. Tuhan singkapkan satu persatu. Amin. Saya mau sampaikan ini khusus bagi yang masih belajar, masih sekolah, baik itu sekolah menengah ataupun yang sedang kuliah. Ya. Saya sampaikan satu hal. Nanti baca di rumah. Mazmur 100. Mazmur yang paling panjang Mazmur berapa coba? Mazmur yang paling panjang Mazmur berapa? Ada yang tahu? Yang paling panjang sampai 150 pasal. Mazmur berapa? Mazmur 119. Nanti lihat, coba cari di Mazmur 119 apa yang sana dikatakan. Dengar baik. Ya, dengar baik. Ini saya buktikan. Ketika kita setia merenungkan firman Tuhan, setia membaca firman Tuhan, ada satu ayat di sana dikatakan apa? Aku lebih berhikmat dari para pengajarku. Amin. Tidak main-main, itu firman Tuhan. Ketika kita setia merenungkan firman Tuhan, setia membaca firman Tuhan, janji Tuhan adalah kita akan lebih berhikmat dari para pengajar kita. Nih, saya kembali lagi bikin kesaksian ini. Kesaksiannya seperti ini. Waktu itu anakku di SMA 4 Medan. Ingat kan? Kemarin saya sampaikan sering, dia tidak suka les. Dia tidak suka bimbingan. Kenapa? Pas bertanya kenapa, habis buang-buang uang aja Pak. Buang-buang uang.
Lebih bagus bapak yang ngajar aku katanya. Enggak. Satu kali mereka berdebat dengan gurunya. Gurunya bilang begini. Karena saya bilang, bukan begitu bu, bukan begitu pak. Begini aja lebih singkat, cepat. Kenapa? Dari mana kau tahu? Ya kan sama pak, hasilnya seperti ini. Saya mau sampaikan situ apa? Firman Tuhan sudah menjamin kalau kita sering, selalu, dan setia baca firman, renungkan firman, ayatnya jelas, cari nanti di Mazmur 119. Kalau malas carinya, bukalah YouTube-nya nanti mungkin dalam minggu depan saya upload. Ya, setiap firman Tuhan yang saya sampaikan itu ada muncul nanti ayat-ayatnya. Di situ akan muncul apa? Aku akan lebih berhikmat dari para pengajar. Amin. Aku lebih berhikmat dari para pengajar. Lebih berhikmat ketika kita rajin dengar firman Tuhan. Ketika kita rajin merenungkan firman Tuhan. Saat kita setia membaca firman merenungkan Tuhan, satu persatu kedagingan kita ini dipotong habis. Bukan ilustrasi yang saya katakan tadi, bukan salibnya yang dipotong, tetapi hidup kita yang dipotong, dipretelin. Kita tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Terima kasih Tuhan. Kita hanya bisa katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam, dan kulakukan. Nah, bukan hanya membaca, bukan hanya renungkan, tapi mulai melakukan firman Tuhan. Amin. Mulai melakukan firman Tuhan. Dari mana itu? Jangan harapkan hanya dari khotbah. Jangan harapkan hanya dari mendengar dari video-video atau klip-klip atau reels dari mana. Tapi ambil sendiri. Ambil Alkitab, baca Alkitab. Kalau tidak mengerti hari ini, nanti suatu saat akan Tuhan berikan pengertian. Sebab apa? Ada jaminan firman Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan terus mengerjakan sesuatu. Di Alkitab juga ada seperti itu. Ketika Maria, ibu Yesus, membawa Yesus kecil yang masih berumur 8 hari, masih kecil ketika dibawa ke bait Allah. Ada nabi di bait Allah bertemu, lalu nabi ini bernubuat. Maria ketika mendengar firman itu disampaikan, Maria dengar, tapi dia masih bingung. Tapi apa yang terjadi? Maria menyimpan di dalam hatinya firman yang disampaikan itu, hingga nanti 30 tahun yang akan datang dia baru mengerti itu firman. 30 tahun loh. Tepatnya 33 tahun. Jadi firman yang kita baca itu, firman yang kita dengar itu, firman yang kita renungkan itu akan terus bekerja dan mengerjakan sesuatu sampai akan digenapi. Amin. Itu yang pertama. Bagaimana daging kita ini supaya dimatikan, kedagingan kita ini hilang perlahan-lahan. Yang pertama tadi apa? Setia, baca firman, renungkan firman. Amin. Yang kedua, bagaimana biar kedagingan kita ini hilang, supaya kita menjadi layak bagi Tuhan, supaya kita layak bagi Tuhan. Yang kedua apa? Peka dengan tuntunan Roh Kudus. Peka dengar suara Tuhan. Untuk bisa dengar suara Tuhan apa? Kita masuk dalam doa. Bisa dalam doa. Ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Doa itu banyak macam-macam. Bukan hanya doa pas mau tidur, doa pas mau makan,
doa pas mau kemana-mana, bukan cuma itu, banyak doa. Ambil doa secara pribadi. Ambil doa secara pribadi. Bahkan selalu saya katakan, ya, di setiap saat, di setiap kemanapun aktivitas kita, berdoa. Kemarin waktu saya bersihkan ruangan gereja ini, datang Sylvia, biar kami aja melanjutkan ya. Enggak, aku bilang, enggak, biar aku. Kenapa? Ketika aku sabu di ruangan, aku tetap berdoa. Itu aktivitas yang sudah melakukan bertahun-tahun. Dari sekitar tahun berapa ya? 40 tahun lalu, ketika gereja ini masih baru dibuat, ya 40 tahun lalu tuh, ya 40 tahun lalu, itu aktivitas yang selalu enak, yang selalu membahagiakan. Kalau aku menyapu di gereja, ada kebahagiaan yang luar biasa saya rasakan. 20 tahun lalu juga ketika ini sudah mulai dikeramik seperti ini, saya ambil waktu untuk menyapu. Dan ketika saya sapu, saya tetap berdoa. Bahkan dalam doa itu mungkin kadang-kadang saya meneteskan air mata. Tuhan, firman-Mu katakan. Nah, ketika berdoa saya berani ngomong seperti itu. Tuhan, firman-Mu katakan. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena dari langkah pertama tadi apa? Setia baca firman, renungan firman. Dan saya ingat firman yang saya baca dalam Mazmur pasal 2, pasal 3 apa? Tuhan katakan, mintalah bangsa-bangsa, maka aku akan memberikan kepadamu sebagai milik usahamu. Saya pegang itu firman Tuhan. Ketika saya sabu, Tuhan, saya minta, gak usah jauh-jauh bangsa-bangsa Tuhan. Saya minta si koring-koring, saya minta pakal dolok, saya minta losung batu, saya minta kapung losung, saya minta air tapang, saya minta padang matindi, saya minta si hitam, saya minta batang ayu wijaya, saya minta batang ayu wijulu, saya minta si tinjak, saya minta semuanya berikan jadi milik usaha di tempat ini. Saya tidak tahu kapan akan terjadi, walaupun 20 tahun yang lalu sudah terjadi, tapi saya percaya akan terjadi lagi. Amin. Saya percaya, terlalu percaya, karena firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Datang si Pia, tulang, biar kami aja enggak. Aku kerjakan ini sambil aku berdoa. Saya sentuh setiap kursi, saya sentuh isi Tuhan setiap lorong-lorong ini. Isi. Ketika kita sudah merenungkan firman, membaca firman, Tuhan akan ingatkan apa firman itu. Dan ketika kita berdoa dengan tuntunan Tuhan, kita akan berdoa menurut kehendak Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau kita berdoa menurut kehendak-Nya. Dengar baik, Tuhan mau kita berdoa, tapi berdoa seturut kehendak-Nya. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Ketika kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, itu akan menterjang, berngiang-ngiang di kepala kita, berngiang-ngiang, dan itu akan kita hidupi. Percaya Tuhan pasti akan kerjakan. Percaya Tuhan pasti akan buat sesuatu. Amin. Udah berapa tadi? Yang pertama tadi saya katakan apa? Setia renungkan firman. Terus taati tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup.
Karena tubuh kita ini Tuhan mau kita matikan, daging kita matikan, tapi pada dasarnya tombolnya, ya, tombol untuk tubuh kita mati atau tidak itu tergantung kepada kita. Ya, itu tombolnya itu on off-nya itu tergantung kepada kita. Tuhan berikan kita kuasa untuk mematikan atau menghidupkan. Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa, enggak, dia tak paksa. Cuma dia mengharapkan. Tergantung kepada kita. Jadi mari kita hidupi. Buatlah hidup kita ini, kita jalani hidup yang rohani. Ya. Berkali-kali saya ingatkan, waktunya sungguh tidak lama lagi. Waktunya sungguh tidak lama lagi. Dia segera akan datang. Dia segera akan datang. Yesus dengan jelas katakan apa? Barang siapa tidak memikul salibnya, mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini waktunya kembali pikul salib, sangkal diri, supaya kita layak bagi Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada ritual-ritual yang lain yang bisa membuat kita menjadi orang yang layak bagi Tuhan. Yang layak bagi Tuhan adalah pikul salibmu, sangkal dirimu. Caranya seperti apa? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya kau tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Apa yang Tuhan mau kerjakanlah, apa yang Tuhan tidak mau jangan kau kerjakan. Walaupun itu enak, walaupun itu nikmat kau rasa, tapi kalau Tuhan tidak suka, kalau Tuhan tidak berkenan, jangan lakukan. Saya percaya, saya sangat yakin sesuatu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi bagi kita. Ada gerakan besar akan terjadi melanda tempat ini. Karena apa? Waktunya tidak lama lagi. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Satu ayat yang berkesan, yang terngiang hari ini. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun tidak diselamatkan. Kehendak Tuhan semua harus diselamatkan. Itu sebabnya mari kita hidupi hidup kita hari ini. Amin. Kita hidupi hari ini. Kita percaya Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu. Kita bangkit berdiri, siapkan hidup kita untuk menjadi umat yang layak. Harus, Yesus katakan harus pikul salib. Yesus katakan harus sangkal diri. Tidak ada yang lain, tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Dan saat kita melakukan bagian kita, Tuhan akan menjawab apapun yang kita doakan, apapun yang kita rindukan, pasti Dia jawab. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Yesus pasti mendengar lebih daripada apa yang dapat kita doakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
kami kekuatan untuk setia merenungkan firman Tuhan. Beri kami kekuatan untuk mentaati tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami, supaya setiap firman itu selalu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam tubuh kami mempersembahkan kepada-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kami persembahkan bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu ini. Walau kadang daging kami merasa tidak senang, daging kami merasa sakit, tapi kalau itu firman kami akan lakukan. Terima kasih ya Bapak, urapi setiap kami. Berkati gereja ini Tuhan lebih lagi. Hamba berdoa Tuhan, bukankah Engkau berkata, mintalah bangsa-bangsa, maka aku akan berikan kepadamu sebagai milik pusakamu. Terus pada kami berdoa Tuhan, kami minta kota Sidon sekitarnya bagi kami sebagai milik pusaka kami di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi, gereja-gereja Tuhan lawat, sehingga Bapa kami mohonkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini mengalami lawatan. Kalau Tuhan melawat kami percaya Tuhan juga melawat setiap tempat dalam kuasa-Mu. Dan pujilah Engkau ya Tuhan, berkati buat setiap kami yang hadir dalam ibadah hari ini. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang tidak terlewatkan. Semua Engkau lawat. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Tuhan. Terima kasih bahkan sudah jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan dari tempat di rumah masing-masing hari ini Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan juga melawat mereka di rumah mereka ya Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan hadir ibadat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang diberkati bersama katakan amin.